Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Yang terhormat Bapak Rudi selaku pengampu mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia dan teman-teman Dikce yang saya cintai. Kami dari kelompok 10 akan sedikit memaparkan tentang perkembangan sastra dari periode 2010 sampai sekarang. Izinkan saya memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Cynthia Dewi Sartika dengan NIM 2108619. Yang kedua ada Citra Sukmawati dengan NIM 2108533. Selanjutnya ada Dian Fitri Apianingrum dengan NIM 2108523. Dan yang terakhir ada Wulan Febiana dengan NIM 2106319. Materi pertama ada sastra cyber yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di era internet memasuki komunitas sastra di Indonesia, banyak karya sastra yang tidak dipublikasi berupa buku namun termaktub di dunia maya atau internet. Baik yang dikelola oleh resmi oleh pemerintah, organisasi non-profit, maupun situs pribadi. Ada beberapa situs sastra di Indonesia di dunia maya. Secara definisi, sastra cyber merupakan karya sastra dalam berbagai genre yang disebarluaskan melalui media elektronik seperti Wattpad, Blogme, Cabaca, hingga Webtoon. Sastra era 2010, sebagaimana disebutkan dalam Prakata Buku Kumpulan Puisi Indonesia Berkata, yang disebutkan sebagai buku berisi 90% karya tulis, baca puisi, penulis pemula adalah kelanjutan dari wabah cyber sastra. Dengan kata lain, merupakan efek transformasi baru dalam laju periodisasi kesusastraan bernama cyber sastra yang mulai familiar dikenal sejak sekitar tahun 2000-an. Kala budaya internet mewabah dalam geliat kehidupan sehari-hari di seantero negeri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Citra Sukmawati. Selanjutnya ada situs cyber sastra, yaitu yang pertama ada dari Yayasan Lontar, yaitu yayasan yang bergerak di bidang kesenian dan sastra. Dan Yayasan Lontar ini mempromosikan sastra dan budaya Indonesia, lalu menerjemahkannya. Kemudian yang kedua ada Yayasan Multimedia Sastra. Yayasan Multimedia Sastra ini diketuai oleh Medi Lokito, pengarang antologi tunggal In Solitude dan Jakarta Senja Hari, dan beberapa antologi bersama pengarang lain menerbitkan kumpulan puisi cyber seperti Gratitude dan kumpulan esai tentang sastra cyber graffiti. Kedua buku tersebut tidak hanya merangkum karya penyair cyber, tetapi juga memberikan kepada masyarakat tentang cyber sastra. Selanjutnya ada peristiwa penting periode tahun 2010 sampai sekarang, yaitu ada penelitian konstelasi kelompok teater Indonesia periode tahun 2011 sampai 2015 oleh Nur Hadi dan Kusmarwanti pada tahun 2016. Yaitu kelompok teater yang aktif dan produktif dalam memerankan lakon-lakonnya, yaitu ada Teater Garasi dari Yogyakarta, Teater Koma dari Jakarta, serta Teater Gandrik dari Yogyakarta. Lalu ada kelompok teater yang sudah terkenal dan mencoba mempertahankan eksistensinya, yaitu Bengkel Teater, Teater Kecil, dan Teater Mandiri. Setelah itu, disusul kelompok yang berkiprah di tingkat provinsi atau kota kabupaten tertentu. Kelompok teater Komunitas Teater Sangkala Cipanas termasuk yang mewakili kelompok teater ini. Mereka mementaskan naskah Aduh karya Putu Wijaya pada awal Februari hingga akhir April 2013 di sejumlah tempat di kawasan Cianjur. Yang terakhir yaitu kelompok-kelompok teater yang berasal dari sejumlah kampus universitas di Indonesia. Misalnya kelompok teater Gajah Mada yang pentas pada 12 Desember 2015. Kemudian saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Citra. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wulan Febiana.
Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penelitian tanggapan media massa Indonesia atas perkembangan terbaru karya sastra dan implementasi pembelajarannya. Hasil penelitian ini ada beberapa poin. Pertama, ulasan atau resensi novel di media massa selama 2016, setidaknya ada 51 artikel. Dari ke-51 artikel ini, terdapat 45 novel yang diulas. Ada sejumlah novel yang diulas lebih dari satu kali, yakni Raden Mandasya, Si Pencuri Daging Sapi, karya Yusi Avianto Parayanom, Supernova, Intelijensi Embun Pagi, karya Dewi Lestari atau Delestari, O, karya Eka Kurniawan, Tentang Kamu, karya Terelie, novel lain dan novel lainnya yang cukup beragam temanya ataupun genrenya. Kemudian, adanya resensi terhadap antologi cerpen, setidaknya ada 9 artikel antologi cerpen yang diresensi pada tahun 2016. Ada yang berupa karya ulang atau terbitan edisi baru, dan juga karya pengarang asing. Ketiga, resensi atau atas antologi puisi, setidaknya tercatat ada 15 tulisan. 8 antologi yang diulas antara lain yaitu Harakah Harus Sehimpun Puisi, 1998 sampai 2015, karya Iswadi Pratama, Mereguk Cinta Rumi, karya Haidar Bagir, Melipat Jarak, karya Sapardi Djoko Damono, antologi puisi pemenang sayembara manuskrip puisi DKJ tahun 2015, Jejak Soul, karya Mamahan Mahayana, Pasikaram yang disusun oleh Dewan Kesenian Aceh Barat atau DKAB. Situr Situmorang, kumpulan sajak 1948 sampai 2008, dan Kota Ini Kembang Api, karya Gratia Gusti Cananya Rompas. Adapun pada tahun 2016 tercatat hanya ada satu resensi terhadap karya drama, yakni terhadap buku karya N. Riantiarno yang berjudul Republik Wayang. Sementara terhadap buku kritik sastra setidaknya tercatat sejumlah judul sebagai berikut. Mencari Setangkai Daun Surga, karya Anton Kurnia, karya-karya lengkap Sugiyarti Siswadi, Hayat Sastrawan Kreatif Lekra, karya Fairuzul Mumtaz, kemudian Jokowi Sengkuni, Machiavelli, karya Seno Gumira Adji Dharma, lalu Kitab Kritik Sastra karya Maman S. Mahayana. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Wulan Febiana. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Dian Fitri Apianingrum. Silakan Dian. Ya, terima kasih Cynthia. Jadi di sini ada lanjutan peristiwa penting mengenai tanggapan media massa Indonesia atas perkembangan terbaru karya sastra dan implementasi pembelajarannya. Tanggapan-tanggapan terhadap karya-karya sastra tersebut sebetulnya sangat beragam, meskipun secara umum bisa dikategorikan sebagai tanggapan yang positif dan tanggapan yang negatif. Dengan demikian, apapun bentuk dan isi tanggapan para penulis resensi, pada hakikatnya adalah bentuk apresiasi atas hadirnya atau terbitnya karya-karya tersebut. Kemunculan ulasan atau resensi adalah bentuk tanggapan atas kehadiran karya-karya tersebut di kancah publik yang dalam konteks ini diwakili oleh sampel surat-surat kabar nasional seperti Kompas, Republika, Koran Tempo, Koran Sindo, dan Media Indonesia. Ya, yang selanjutnya, lalu berdasarkan temuan penelitian ini, data tersebut kemudian disusun menjadi draft modul pembelajaran dengan judul Sastra Indonesia Mutakhir yang diharapkan dapat dipergunakan atau untuk membantu memperkaya mata kuliah sejarah sastra Indonesia, pembelajaran BIPA, atau bahasa Indonesia untuk penutur asing, atau sejenisnya. Selanjutnya, ada ciri-ciri karya sastra. Ya, yang pertama bebas memainkan kata-kata dan makna. Yang selanjutnya ada mengangkat tema-tema dewasa.
Dan yang selanjutnya adalah bersifat kontemporer. Oke, yang selanjutnya ada beberapa penulis dan karya sastra di tahun 2010 hingga sekarang. Kami menemukan Ahmad Fuadi dengan karya sastranya Ranah Tiga Warna di tahun 2011. Lalu ada Cucuk SP yang memiliki karya sastra Mengejar Kereta Mimpi tahun 2011 dan 13 Pagi di 2010. Lalu ada Pidi Baik, seri Dilan Dia Adalah Dilanku tahun 1990, tahun 2014. Lalu ada Dilan bagian kedua, Dia Adalah Dilanku tahun 1991 di tahun 2015. Lalu ada Milea, Suara dari Dilan tahun 2016. Dan ada Ancika, Dia Yang Bersamaku tahun 1995 di tahun 2021, dan masih banyak karya sastra lainnya. Lalu ada Aan Mansur dengan karya sastra Kukila, kumpulan cerita di tahun 2012. Baik, sepertinya Avian sedang mengalami galat. Akan saya lanjutkan. Ada lagi karya dari Aan Mansur, yaitu Melihat Api Bekerja, yang terbit pada tahun 2016, dan Tidak Ada New York Hari Ini yang terbit tahun 2017. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Dian dan Wulan. Sekian pemaparan materi dari kelompok 10. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan misinformasi dalam penyampaian materi. Mungkin bagi teman-teman yang ingin menambahkan atau yang ingin ditanyakan mengenai perkembangan sastra dari periode 2010 sampai sekarang, dapat dikirim di forum diskusi spot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.